Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang ditutup menguat 3,29% ke harga 6.275 asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Hampir sama aja sih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASCI berhasil kembali ke atas 6.200 dan volume meningkat. Menurut saya ini bagus ya. Cuman takutnya nih false breakout. Tapi sekarang itu bisa jadi ini swing low-nya minggu lalu ya dan terus naik nih. Jadi kondisi seperti ini besok itu atau minggu ini peluang uji 6.400 terdekatnya dan bisa sampai 6.600 ya. Itu yang akan diuji oleh 6.800 ya yang akan diuji oleh ASCI. Kalau benar ini konfirmasi breakout 6.200 sangat berpeluang teknikal rebound itu sampai 6.800 nih. Baru dia turun lagi, bisa seperti itu ya. Jadi ini menarik untuk ASCI, apakah bisa spekulasi buy dengan buy on breakout kondisi market seperti ini? Agak rawan, tapi kalaupun nekat ya bisa aja ya. Stop loss saja di bawah 6.200, jadi stop lossnya sekitar 1%-an aja, 2%-an. Udah target profit terdekat itu 6.600 sampai 6.800. Ini bagus menurut saya ASCI dan dia rejection ya. Ternyata dia tuh turun hampir sempurna nutup gap tapi nggak ketutup bener ya. Masih ada 5 poin atau 10 poin gap yang menganga ini. Tapi ini bisa jadi swing low-nya dan dia kembali naik. Ini bisa seperti ini, tarik seperti ini ya. Jadi ini indikasinya masih uptrend nih. Nah jadi seperti itu untuk pergerakan ASCI. Jadi menarik nggak untuk ASCI? Cukup menarik karena sudah di atas. Cuman ya itu kalau nekat-nekat beli di area support tuh yang penting siap dengan trading plan stop loss kalau dijebol dan ini terus naik ya. Jadi ya menarik lah untuk ASCI minggu ini ada peluang lanjut naik, targetnya 6.600 itu ya, semoga tercapai atau terdekat 6.400 yang akan ini terdekatnya dulu 6.400. Resisten ini dilewati ya cukup bagus. Jadi seperti itu aja untuk ASCI. Menarik nih kalau ada yang punya dari bawah 6.000 apalagi 5.800 ya besok kalau candle merah tutup di bawah EMA 200-nya nih di bawah 6.200 TP aja dulu daripada nanti di bawah turun malah BP kan sayang-sayang waktu, rugi waktu. Jadi seperti itu aja untuk ASCI. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang ditutup di harga 1.140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto juga cukup bagus. Dia mantul dari 1.100 support yang seharusnya dijaga memang ya. Jadi ada peluang untuk Auto lanjut naik. Karena hari ini berhasil melewati EMA 20-nya, cuman dia mau bentuk candle doji di area resisten ya, area pucuk lah. Tapi ini kan dia terus membentuk higher high dan higher low. Indikasinya ya kalau tetap tutup di atas 1140 atau kalau besok bisa tutup di atas 1150. Lanjut Auto targetnya 1200 ya, itu yang diuji resistennya. Risk rewardnya juga kondisi seperti ini masih menarik. Stop lossnya cuman sekitar 5%-an, target profit 6%-an. Jadi risk rewardnya 1:1. Kalau berminat juga beli di harga sekarang ya. Nih cut lossnya 5% tuh, 4,8, target profit 5,8. Jadi beda 1% lah. Risk rewardnya menarik, indikasinya juga bagus Auto karena MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, volume meningkat 2 hari. Memang volume hari ini lebih kecil tapi meningkat ya. Jadi ada peluang untuk coba technical rebound juga untuk Auto minggu ini dan minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham ketiga. Ada IMAS yang ditutup menguat 2,61% ke harga 785. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi tapi bid offer-nya tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS setelah konsolidasi selama 2 minggu dan selalu reject support 760, akhirnya hari ini rebound dan melewati resisten 780 dan kebetulan juga dia melewati hari ini EMA 60-nya dan tutup pas di EMA 20. Ada peluang lanjut, targetnya ya karena naik turunnya itu 20 poin ke 800 terdekat dan bisa sampai menurut saya ya resisten 840 akan diuji oleh
IMAS. Jadi apakah ini menarik? Menarik, cuman ini bid offernya tipis ya. Kalau saya daripada IMAS ya lebih baik sekalian ASI. Sama-sama beli di pucuk tuh kan. IMAS juga beli di pucuk, dia baru breakout. ASI juga baru breakout. Tapi lebih bagus fundamentalnya ASI. Memang peluang profitnya lebih kecil kalau untuk ASI. Kalau IMAS kan lebih volatil. Bisa aja besok situ sampai minggu ini ditarik sampai 840. Bisa naik sekitar 10%-an. Itu bisa, cuman sama turunnya juga besar ya. Karena pergerakannya volatil untuk IMAS. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup terkoreksi 2,19% ke harga 356. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia koreksi, tapi koreksinya mantul dari 350. Kalau kondisi seperti ini berani nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau coba trading cepat dengan bid offer seperti ini ya bisa aja ya. Pokoknya dia tutup di bawah EMA 20-nya. Di bawah 348, 346 ya stop loss. Cuman kan agak dalam tuh stop lossnya sekitar 4%-an lah ya. Tuh 12 poin dari harga sekarang 12 poin, jadi di 344 itu stop loss saja 12 poin. Kalau berminat beli IMJS di harga sekarang bisa ada besok technical rebound karena EMA CD-nya juga masih mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga masih meningkat. Jadi menurut saya untuk IMJS ada peluang besok technical rebound. Tapi kembali lagi tadi bid offernya tipis ya, dan disclaimer on. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cepin yang ditutup menguat 1,72% ke harga 5.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 11,03 miliar. Ini menarik nih. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di Cepin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin menurut saya juga bagus. Minggu ini ada peluang uji 6.000. Ya, itu potensi bisa di breakout karena dia ini setelah gagal sekali melewati trendline downtrend semenjak peaknya 2021 April, dia retest gagal terus dia lagi lewat dan volume meningkat. Menurut saya ini ada peluang minggu ini berhasil breakout. Tapi kembali lagi disclaimer on. MACD-nya memang membentuk dead cross, bar chart di bawah makin tipis. Tapi ini lihat arahnya mulai ke atas. Volume juga hari ini meningkat ya saat dia melewati 5.800-nya. Dan juga beberapa kali dia reject 5.600. Kondisi seperti ini ada peluang besok atau minggu ini berhasil lewat 6.000 untuk Cepin. Tapi disclaimer on ya, karena ini area-area pucuk. Karena kalau nggak berhasil lewat, dia kembali lagi turun. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Support kuatnya 5.400 bisa. Ya, tapi kalau saya 5.600 saja gagal udah saya nggak mau. Karena ini kelihatan kan udah berapa kali rejection. Kalau dia jebol berarti yang jaga nggak kuat. Yang jaga nggak ada ya udah turun lebih dalam. Jadi nggak potensi untuk naik lebih tinggi agak berat. Dia ke bawah dulu, konsol bisa di bawah. Jadi konfirmasi seperti ini minggu ini harus langsung lewat. Kalau dia gagal ya udah konsolidasi lagi seminggu atau 2 minggu di bawah ya, di bawah 5.600 support dan resisten 6.000. Tektok lagi di hari ini. Jadi minggu ini itu Cepin harus melewati 6.000. Harus tutup di atas 6.000. Itu menarik. Minggu depan targetnya bisa 6.400. Uji neckline-nya ini bahkan 6.600 ya. Jadi potensi upside bisa 10% lagi kalau berhasil breakout 6.000 untuk Cepin. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepa yang ditutup menguat 4,06% ke harga 1.535. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Nggak masalah menurut saya ya. Nggak perlu lihat asing kalau broker summary-nya bagus. Nih, ada akumulasi. Menarik tuh ya untuk Japa. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Japa ada peluang minggu ini menguji resistennya 1.580 sampai 1.600 ya. Dan dia akan menguji trend downtrend-nya ini. Ya tarik aja seperti ini biar lebih bagus ya. Ini tarik aja di atas biar lebih... Ini sebenarnya udah lewat nih, udah valid. Low-nya terus naik, high terus naik. Ini valid breakout. Jadi peluang besar lanjut ya. Targetnya ya besok itu ada bisa peluang sekitar 3-4% minggu ini ya. Arahnya 1.580 sampai, jangan tarik ini aja ya. Kalau saya lihat dari histori sebelumnya, tarik 1.600 saja ya. Angka genap itu aja saya biasanya seperti itu. 1.580 sampai 1.600. Ke arah situ kalau risk rewardnya kalau mau trading
Tapi disclaimer on, ya risk rewardnya juga masuk 1:1. Cut lossnya sekitar 3,46%, target profit minimal ya, ini minimal 4,63%. Apalagi kalau valid minggu ini lewat 1.600, targetnya bahkan bisa ke 1.800 kan diujinya. Ini menarik menurut saya untuk saham poultry ya, bisa diperhatikan minggu ini dan minggu depan. Ini menurut saya valid breakout ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk Japa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup menguat 1,6% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, main ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk main juga, ya kalaupun mau, ini saham yang pergerakannya juga cepet kalau dia naik nantinya ya. Kalau ada yang goreng. Ini MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Dan hari ini tutupannya di atas 620. Kemungkinan besar loh ya, besok itu rebound saham-saham poultry. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalaupun nekat beli, risk rewardnya juga menarik masih ya. Stop lossnya sekitar 4%, 5%, target profit 5%. Risk rewardnya 1:1 kalau beli main di harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk main, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMU yang ditutup di harga 137, menguat 0,73%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi di WMU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMU di supportnya terus dan selalu tutup di atas 136. Memang paling mentok dia turun tuh 132, tapi tetap tutupannya di atas ya, di minimal 136. Kondisi seperti ini bisa ada teknik rebound, dia akan uji resisten terdekatnya ya 144, habis itu 148. Jadi apakah menarik ya? Kalaupun nekat ya stop loss saja kalau dia jebol 136. Kalau dia tutup di bawah 136, jangan lihat ekor-ekor ini. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 136, 134 aja dia tutup. Udah jual aja. Kecuali setelah dia turun tarik naik lagi ya aman seperti itu. Tapi kalau mendekati penutupan masih di bawah 136, 135, ya pertimbangkan stop loss. Tapi daripada WMU lebih baik Bapak Ibu, kalau daripada WMU ya main aja. Sama, hampir sama nih pergerakannya, volatilitasnya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, Japa atau Cepin itu. Ini menarik Cepin, walaupun lambat pergerakannya, naik-naiknya nggak sevolatil main dan WMU, tapi lebih aman. Nah itu, jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk WMU langsung saja ke saham terakhir. Ada WMPP yang ditutup hari ini terkoreksi cukup dalam 5,3% ke harga 125. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WMPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP kondisi seperti ini apakah bisa turun? Kemungkinan besok koreksi kecil aja ke dekat 120. Naik lagi dia ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau saya lihat besok bisa rebound juga untuk WMU. Ini kan masih uptrend. Mungkin hari ini buangan aja. Kalau dilihat juga volumenya kecil ya. Nggak sebesar volume hari-hari sebelumnya. Jadi besok tuh ada peluang teknik rebound. Coba aja. Siapa tahu dia koreksi sampai 120 itu nekat aja buy on support, buy on weakness. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu. WMPP menurut saya bisa ada teknik rebound juga 1-2 hari ke depan. Potensi kalaupun terus turun ada pantulan di 120. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.